Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia. Dengan saya Ane Mustikawati selaku tutor mata pelajaran sejarah paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga belajar yang berbahagia, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Peran Tokoh-Tokoh Nasional dan Daerah dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran sentral para tokoh nasional dan daerah. Mereka adalah individu-individu yang memiliki visi yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Melalui pemikiran, tindakan, dan pengorbanan mereka, cita-cita kemerdekaan akhirnya terwujud. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno Koesno yang diberikan oleh orang tuanya. Dan Presiden Indonesia pertama yang menjabat sejak tahun 1945 hingga tahun 1967. Ia menjabat sebagai presiden setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga Bapak Insinyur Soekarno disebut dengan Bapak Proklamator. Kemudian Insinyur Soekarno meninggal karena gagal ginjal dan dimakamkan di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152, Banget, Sanwetan, Kota Blitar, Jawa Timur pada tanggal 21 Juni 1970. Dr. Randes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan nama Muhammad Athar pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia yang juga dijuluki sebagai Bapak Proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia. Pada Kongres Koperasi II pada tanggal 17 Juli 1953 di Bandung, Jawa Barat. Dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Keresidenan Batavia pada tanggal 23 Maret 1896. Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jongjapa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Nasionalisme dan patriotisme beliau dalam kegigihan dan keseriusan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial Kabinet Indonesia. Beliau meninggal dunia dalam usia 82 tahun, yaitu pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di Rumah
peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang di Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Beliau seorang politikus dan pemimpin revolusi kemerdekaan Indonesia. Syahrir Sultan, Perdana Menteri Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga 1947. Dan Syahrir wafat pada tanggal 9 April 1966. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Luto pada tanggal 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khotib dan Siti Saadah. Muhammad Yamin adalah seorang intelektual dan pemikir yang peduli terhadap isu-isu sosial. Beliau berkontribusi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Muhammad Yamin merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang memengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Muhammad Yamin meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau mendirikan Taman Siswa dan Bapak Ki Hajar Dewantara disebut dengan Bapak Pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantara ini mempunyai sifat mandiri, berani, dan menjunjung kesetaraan. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Cut Nyak Dien lahir di Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 12 Mei 1848. Cut Nyak Dien memiliki tekad pantang menyerah, semangat yang unggul, dan iman yang tak goyah. Kemudian Cut Nyak Dien juga terlibat dan memimpin perlawanan Belanda di Meloboh, Aceh. Kemudian Cut Nyak Dien wafat pada tanggal 6 November 1908 di Pengasingan, Sumedang. Pangeran Diponegoro atau nama lainnya yaitu Raden Mas Ontowiryo lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785, merupakan putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 terjadi peperangan antara Pangeran Diponegoro melawan Belanda, berlangsung selama 5 tahun, The Japa War. Kemudian juga Pangeran Diponegoro memiliki sifat berani dan teguh pendirian. Pangeran Diponegoro menjalani pengasingan di sisa akhir hidupnya dan beliau meninggal pada tanggal 8 Januari 1855 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapiten Patimura atau nama lainnya yaitu Thomas Matulesi lahir di Maluku pada tanggal 8 Juni 1783. Membebaskan Maluku dari kolonialisme Belanda dalam memperjuangkan di bidang politik dan militer. Kapiten Patimura memiliki sifat berani membela kebenaran.
Perang Patimura timbul karena Belanda menguasai rempah-rempah di Maluku. Patimura dieksekusi dan wafat pada tanggal 16 Desember 1817 di Benteng Victoria. Berikut beberapa tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sisinga Mangaraja XII dari Tapanuli, Sumatera Utara. Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Sultan Mahmud Badarudin dari Palembang. Radin Inten II dari Lampung. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Sultan Agung dari Mataram, Yogyakarta. I Gusti Ketut Jelantik dari Buleleng, Bali. Pangeran Antasari dari Kalimantan. Sejarah mencatat nama-nama besar, namun masih banyak lagi pahlawan kecil yang kontribusinya tak kalah penting. Para warga belajar yang berbahagia, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk menuntaskan pembelajaran berikutnya, yaitu dengan menyelesaikan penilaian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.